makhluk itu wujudnya apa? Jenisnya apa? Itu banyak sudah penelitian, banyak sudah buku-buku yang mengupas tentang itu dan versinya beda-beda ya, versinya macam-macam. Tapi rata-rata basicnya, dasarnya adalah cerita rakyat di tiap-tiap wilayah. Cerita rakyat di tiap-tiap wilayah. Jadi adanya Putri Duyung, adanya manusia cebol, adanya manusia raksasa, adanya naga, adanya apalagi kuda berkepala, kuda bertanduk, kuda bersayap, kuda terbang. Ini di semua seluruh belahan dunia ini ada cerita-ceritanya, meskipun dengan nama yang berbeda. Meskipun dengan nama yang berbeda. Bahkan dalam penemuan-penemuan arkeologi kontemporer, teman-teman bisa buka situs-situs arkeologi dunia, itu kerangka-kerangkanya sudah ditemukan. Ya, manusia raksasa, manusia cebol, Putri Duyung, macam-macam itu sudah kerangkanya sudah ditemukan. Artinya memang ada kompleksitas kehidupan yang tidak banyak disadari oleh manusia. Gitu ya. Kita ngomong era sekarang saja yang penuh dengan polusi, yang penuh dengan zat berbahaya, yang mematikan, yang penuh dengan racun, yang penuh apa zat-zat yang tidak bersahabat. Apa di antara kita sanggup mengidentifikasi jumlah jenis atau spesies binatang? Bisa ngetok tumbuhan itu kan. Awake dhewe mulai ning desa saiki wis lali kabeh jenenge wit-witan ya. Jenenge kewan-kewan kadang ya wis lali. Lho mereka anak milenial sekarang itu garangan paling gak ngerti. Ngerti paling garangan wati. Nyampe wae anak gue ora ngerti gak apa niki opo to ya. Binatang saya cuma ini arah wae kan sing ngerti. Jadi hakikatnya begini, bahwa semakin kesini, semakin manusia yang merasa semakin modern itu, sesungguhnya cara pandangnya bukan semakin luas, bukan semakin lebar, tapi justru semakin sempit. Barang sing ketok wae keragamannya seperti ini. Maka jelas secara statistik bukan hal yang tidak mungkin ada keragaman lain gitu kan, yang belum berhasil kita identifikasi. Bahkan di dunia yang tampak, bukan hanya di dunia yang tidak tampak. Beberapa YouTuber misalnya masih menemukan suku Monte di Aceh, walaupun sekelebat suku Kalang di Bukit Menore, yang manusia biasa sekarang sudah tidak pernah bertemu gitu ya. Tapi secara statistik itu sangat mungkin ada, apalagi ketika kita bicara betapa luasnya daratan. Kita masih ngomong daratan, kita ngomong daratan saja kita belum menemukan Bigfoot, kita belum menemukan apa itu yang di Himalaya, macam gorila putih, yang jejak-jejaknya jelas, secara arkeologi kerangkanya juga ditemukan, tapi sedikit orang yang bisa bertemu. Betapa luasnya daratan ini. Sadar, dari mau Jawa itu sekarang masih misteri. Nah, apalagi kita ngomong lautan yang 2/3 dari wilayah bumi. Ada nyebrang, saya pernah nyebrang dari Jepara ke Karimun Jawa, ya rasanya wis karu-karuan.
Laut itu kayak wis nggak berbatas. Kita menyeberangi Pasifik, Atlantik, dan lautan selatan sampai Antartika, dan lautan Baltik, lautan beku di utara itu juga penuh dengan misteri. Tapi selalu ada kehidupan di setiap jengkal tanah dan setiap jengkal air, apalagi air. Air adalah sumber semua kehidupan. Di mana ada air, pasti di situ ada kehidupan. Itu pasti ada kehidupan. Sehingga tesis-tesis dari banyak buku, dari banyak arkeolog yang berasumsi seperti Iksan tadi bahwa sangat mungkin karena tidak mampu melakukan penyesuaian pada waktu itu, maka kemudian banyak makhluk-makhluk lain yang bukan manusia ini menepi, menyelam di kedalaman laut. ya, bisa di kedalaman laut karena teknologinya, tapi juga bisa ke planet yang lain, bisa juga ke bintang yang lain, bisa juga ke galaksi yang lain. Kita mengukurnya kan dengan ukuran kita yang terbatas, gitu ya, yang sangat terbatas. Tapi semua itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin karena asumsinya sederhana. Bumi saja banyak hal, di daratan saja banyak misteri yang tidak kita jumpai tapi kita yakini ada. Apalagi di lautan, apalagi di langit, apalagi di dimensi yang lain.